When I close my eyes, I can almost see it. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan mereview Armageddon Hornet 3. Bagi kalian pasti udah nggak asing lah dengan brand Armageddon, terutama kalau kalian gaming atau nggak kalian suka dengan PC dan lain sebagainya. Karena brand Armageddon tersebut itu udah lama banget ya berkecimpung di dunia audio, dunia gaming, di bagian PC dan lain sebagainya. Armageddon Hornet 3 ini dibanderol seharga 300 ribuan, jadi masih terjangkau buat sebuah TWS. Dan yang membedakan dari TWS gaming adalah terutama biasanya dari latency yang lebih baik karena pastinya dibuat gaming, dan dari visualnya ya yang lebih menuju ke gaming dibandingkan TWS pada umumnya. Tapi kalau dari segi suara, kalian juga bisa kok menggunakan TWS gaming sebagai penghantar musik kalian sehari-hari. Karena basicnya sama aja sih, cuman ya biasanya TWS gaming itu lebih baik di bidang latensinya. Tapi gimana dengan Hornet 3 ini? Langsung aja kita bahas. Ini dia Armageddon Hornet 3. Langsung aja, pertama-tama gue akan melihat dari sisi build quality-nya ya. Armageddon Hornet 3 ini mempunyai build quality yang baik menurut gue, karena di dasar harga 300 ribu dia sudah dilengkapi dengan lapisan silikon gini. Jadi memang case ini berbahan plastik, tapi karena dilapisin silikon seperti ini jadi memang terlihat lebih premium. Ini feel-nya mirip seperti Soundpeach True Engine 3 SE atau Sabat X12 atau E12 yang punya harga di atas 500 ribu. Atasnya ada lambang khas Armageddon seperti ini, dan sisi depannya ada 4 buah LED, baterai indikator, dan ada tulisan Hornet 3. Dan belakangnya ada charging portnya yang udah menggunakan USB Type-C pastinya. Di bawah sini ada tulisan Armageddon dan lain sebagainya. Lanjut kita lihat layout dalamnya. Ini tuh modelnya in-ear ya pastinya, dan modelnya kurang lebih seperti ini. Di sisi luarnya ini ada touch, kayak touch controlnya gitu di sisi kiri kanannya. Dan kalau kalian lihat housingnya ini memang memanjang seperti ini. Bentuknya sih kalau buat gue pribadi gue cukup suka ya, karena memang seperti TWS gaming atau enggak gaming peripheral yang lainnya, memang dia lebih lebih futuristik gitu ya. Dari sisi desainnya memang out of the box. Dan di sini ada kayak LED-nya. Ini seperti yang tadi gue bilang, ini touch controlnya ini juga berfungsi berbagai macam fitur ya. Jadi kalau kalian pencet satu kali dia akan play atau pause. Kalau kalian pencet 2 kali dia akan mengatur volume. Kalau kalian yang kiri volumenya ngurang, kalau yang kanan volumenya nambah. Jadi seperti TWS pada umumnya. Dan kalau kalian pencet 3 kali dia bisa next or previous song atau movie atau YouTube yang lagi kalian mainkan. Dan kalau kalian pencet 4 kali dia akan berubah dari normal mode menjadi gaming mode, yang sebenarnya akan ada perbedaan latency dari kedua mode tersebut. Tapi kalau pertama kali kalian nyalain, dia akan ada di normal mode. Jadi kalau kalian mau aktifin gaming mode, tinggal kalian pencet 4 kali di bagian touch controlnya. Selanjutnya untuk dari sisi spesifikasinya ini juga terbilang baik ya. Mulai dari drivernya, dia udah dilengkapi dengan dual dynamic driver. Jadi ada 2 buah driver di satu buah TWS ini. Jadi per drivernya itu mempunyai size 10 mm, jadi ada totalnya 20 mm, jadi masing-masing 10 mm. Dan untuk Bluetooth versionnya dia udah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5. Udah yang cukup baru, tapi sayangnya format yang disupport itu masih SBC dan AAC, dia belum dilengkapi dengan Qualcomm aptX. Dan untuk latensinya, di mode standar menurut gue latensinya seperti layaknya sebuah TWS di range harga 300 ribuan. Jadi memang latensinya itu masih berasa delaynya, dan kalau kalian pakai buat streaming YouTube, terutama buat gaming-gaming FPS seperti COD Mobile atau lain sebagainya, itu kalian akan merasakan delay yang berasa intinya. Tapi kalau kalian pakai gaming casual seperti Mobile Legends dan lain sebagainya, kalau buat gue pribadi nggak terlalu masalah ya, karena di normal mode ini gue juga sering pakai buat game seperti Mobile Legends dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian merubah ke gaming mode-nya,
Armageddon sendiri bisa ngeklaim dia bisa mencapai 60 milisecond dalam latensinya, yang berarti itu tuh bener-bener udah hampir nggak berasa ya dan masalah delay, dan itu terbukti ketika gua nyoba di gaming mode-nya itu memang delay-nya cukup enak dan gua hampir nggak menemukan delay yang mengganggu sih, yang kurang lebih contohnya seperti ini. Capture the objectives. We're capturing C. We captured C. Enemy has A. We're capturing Bravo. Smoke out! Need backup! Dog is inside! I'm hurt! Enemy taking Bravo. Oke, kira-kira seperti itu latency pada gaming mode yang intinya seperti yang gue bilang, cukup baik untuk gaming. Yang gue rasakan kekurangan dari gaming mode adalah ketika gue coba buat memainkan musik di format FLAC gitu, misalkan gue pakai Tidal di master, itu tuh terkadang kurang stabil, jadi terkadang suka agak putus-putus, dan itu tuh nggak terjadi kalau gue pakai normal mode-nya. Sedangkan kalau gue pakai gaming mode untuk gamingnya, gue nggak merasakan kendala seperti itu terjadi. Jadi kalau buat dengerin musik gue biasanya pakai normal mode, dan gue akan pakai gaming mode ketika bener-bener gue pakai buat main game-game FPS atau game-game yang memang memerlukan latensi yang lebih minim. Lanjut, untuk fittingnya sendiri gue ngerasain ini tuh nyaman ya. Jadi basicnya yang akan masuk ke telinga kalian itu hanya sisi bagian dual drivernya ini aja. Karena housing yang bulat di luar ini dia akan menonjol di luar telinga kalian, yang berarti kalian nggak bisa pakai TWS ini sambil tiduran. Biasanya kan ada tuh orang yang pakai TWS buat tiduran. Kalau di Armageddon Hornet 3 ini nggak memungkinkan karena basicnya dia jenisnya agak nonjol keluar ya. Dan yang gue suka dari fittingnya ini adalah kedapnya. Jadi bener-bener dia bisa nge-shield telinga kalian sangat baik, dan gue hampir nggak bisa mendengarkan suara ambient di sekitar gue. Terus selanjutnya untuk mikrofon test, sampelnya kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini adalah kualitas dari internal mikrofon yang ada di Armageddon Hornet 3. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau buat gue pribadi, buat TWS harga 300.000, internal mikrofon di Hornet 3 ini terbilang cukup baik. Gue juga sering pakai mikrofonnya kalau ketika gue main Mobile Legends, streaming sama teman-teman gue, dan teman-teman gue bilang kualitas suara gue juga cukup oke dan terdengar jelas. Tapi balik lagi, silakan kalian nilai langsung aja kualitas dari internal mikrofon Armageddon Hornet 3 ini. Oke, lanjut dari sisi baterainya sendiri, Armageddon ini mempunyai kapasitas 350 mAh di spesifikasinya, tapi yang gue lihat kalau di belakang sini totalnya 500 mAh. Jadi ini total ya, jadi termasuk dari earbudnya ini. Tapi kalau case-nya sendiri dia punyai kapasitas 300 mAh. Untuk charging time-nya sendiri dia earphone-nya ini dari 0 sampai 100 tuh butuh waktu 1 jam, dan untuk case-nya butuh waktu sekitar 2 jam. Untuk playtime-nya totalnya bisa mencapai 15 jam. Jadi untuk earbudnya sendiri dia bisa bertahan up to 5 hour tergantung volume yang lagi kalian mainkan. Yang berarti dari sisi ketahanan baterainya itu masih termasuk rata-rata buat TWS di range harga 300 ribuan. Memang dia akan kalah kalau kalian bandingkan dengan TWS yang punya harga 2 kali lipat. Tapi buat TWS 300 ribu menurut gue ini udah cukup baik ya. Selanjutnya, yang paling penting adalah masalah sound quality pastinya. Dan seperti biasa, mengenai sound quality itu merupakan opini dan pendapat dari gua pribadi karena setiap orang pasti mempunyai selera yang berbeda. Kalau kesan pertama gue dengerin Hornet 3 ini, yang paling gue notice adalah sisi volumenya. Ini tuh TWS dengan volume terbesar yang pernah gue coba dan gue review di channel ini. Dalam sehari-hari gue cuma butuh volume sekitar 30-40% buat ngecover segala genre lagu dan segala kegiatan yang gue lakukan sehari-hari. Kalau menurut gue, selain dari sisi powernya yang memang cukup bagus, dia juga mempunyai seal yang bagus. Jadi gue ngerasa volumenya itu memang nggak butuh sampai besar banget buat menghasilkan suara yang bener-bener proper. Jadi
volume di sini tuh bener-bener di atas rata-rata TWS pada umumnya deh, dan itu good point buat Armageddon Hornet 3 ini. Basic karakternya dia cenderung mengarah ke Worm. Dari sisi bassnya pastinya karena ini sebuah TWS gaming, dia mempunyai bass yang sangat menggelegar. Jadi buat harga 300.000 ini bassnya besar banget. Jadi kalau kalian pecinta bass atau bass head, gue jamin dengar Hornet 3 ini kalian akan merasa terpuaskan dari sisi bassnya. Gue ngerasa bassnya itu benar-benar di boost, strong, terus kuantitasnya melimpah, deepnya juga dapat, tapi nggak sampai yang overkill ya, dalam artian yang sampai bleber ke mid dan high frekuensinya itu berlebihan. Dia agak sedikit mengarah ke mid ada, tapi nggak sampai fatal. Jadi menurut gue bass di Hornet 3 ini masih cukup terjaga dan gue bisa menikmati suara bass di Hornet 3 ini. For your information, gue memang bukan bass head ya, jadi gue lebih suka karakter yang balance, tapi di Hornet 3 ini gue masih bisa menikmati kualitas bass dari Hornet 3 ini. Untuk vokalnya, gue ngerasa vokalnya itu pas aja, nggak ada sesuatu yang berlebih, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur. Dari sisi karakter juga cukup oke, cukup berbobot, cukup tebel. Cuman memang dari sisi clarity-nya dia agak kurang. Jadi basicnya vokalnya ini lebih ke main aman. Kalau kalian suka dengan clarity yang baik, suka dengan vokal yang forward, ya mungkin Hornet 3 ini nggak terlalu cocok buat kalian. Kalau buat selera gue pribadi, vokal di Hornet 3 ini masih dalam kategori yang nyaman. Untuk high frekuensinya yang gue rasakan adalah roll off. Jadi misalkan kalian dengar suara-suara simbal, suara-suara gitar, atau violin dan lain sebagainya yang memang butuh frekuensi extend yang cukup berasa, di Hornet 3 ini roll off-nya agak cukup berasa ya. Jadi dia nggak akan bisa bisa menghasilkan suara yang benar-benar organik, terutama petikan gitar yang memang mencapai high frekuensi yang cukup tinggi. Positifnya adalah untuk pendengaran jangka panjang ini tuh aman banget. Jadi untuk segala genre lagu ini nggak bikin harsh atau nggak bikin capek buat telinga gue pribadi ya. Jadi bahkan lagu-lagu pop seperti Ariana Grande misalkan, atau Callum Scott dan lain sebagainya yang memang mempunyai rekaman yang cenderung bright, di sini tuh masih aman banget dan gue masih bisa menikmati musik-musik tersebut dengan cukup baik. Tapi kalau kalian mencari sebuah TWS yang lebih bright, yang mempunyai detail yang lebih bagus, balik lagi Hornet 3 ini bukan bidangnya. Jadi dia lebih bermain aman juga di bagian high frekuensinya dengan roll off yang cukup berasa. Untuk stagingnya sendiri gue ngerasa agak sempit ya, dia lebih cenderung fokus di tengah aja, jadi dia memang bukan punya staging yang cukup lebar. Jadi overall sih gue ngerasa memang ini cocok banget buat gaming, cocok banget buat kalian yang suka banget bass dan kalian yang suka dengan karakter yang warm. Dan kalau buat gue pribadi, gue masih suka dengan kualitas dari Armageddon Hornet 3 ini, terutama buat genre-genre yang memang lebih mementingkan bass. Buat kalian yang suka nonton film, dentuman-dentuman bass di sini tuh memang menggelegar dan enak banget. Buat kalian yang suka main game seperti game-game FPS juga kalian akan merasa terpuaskan sih buat budget 300.000 dengan apa yang kalian dapatkan. Tapi kalau kalian mencari sebuah earphone lebih ke analitik, lebih ke detail dan lain sebagainya, gue rasa sih kalian kurang cocok meminang Armageddon Hornet 3 ini. Itu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Untuk link pembeliannya seperti biasa akan gue taruh di link deskripsi kalau kalian berminat. Thank you bagi kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.